Halo guys, pada hari ke-12 ini kita akan melakukan malware analysis. Sebuah topik yang cukup challenging di cyber security, tapi juga banyak dibutuhin. Kita bahas tentang malware itu sendiri, yaitu kepanjangannya adalah malicious software. Adalah sebuah program, ingat, malware ini adalah program yang dibuat dengan menggunakan code. Dan tujuannya itu melakukan sesuatu yang secara ilegal untuk mengambil akses, menyebar luaskan malware tersebut atau yang lainnya. Dan umumnya malware itu terdiri dari tiga, yaitu virus, trojan, dan worm. Tapi kalau misalkan kita klasifikasi dari karakteristiknya lagi, itu sebenarnya banyak sekali tipe dari malware. Kemudian untuk melakukan malware analysis, di sini ada sedikit precaution ya. Kita ingin menganalisis malware. Kita ingin melihat isi dari malware tersebut, apa yang dilakukan oleh malware tersebut secara detail. Jadi teman-teman ada baiknya untuk selalu menganggap malware yang akan dianalisis itu akan menginfeksi device tersebut. Sehingga jalankan, kalau butuh, jalankan hanya pada environment yang benar-benar terkontrol. Jangan sampai nanti dia bisa menyebar keluar environment, menyebar keluar jaringan yang menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Dan sangat direkomendasikan teman-teman menggunakan sandbox untuk latihan. Tapi nanti ketika teman-teman sudah jago, itu kadang kita akan melakukan malware analisis di luar sandbox. Karena ada beberapa malware juga yang nggak mau dieksekusi apabila dijalankan pada sandbox. Dan pada metode analisisnya, kita akan menggunakan dua teknik analisis, yaitu yang pertama adalah static analysis. Malware itu berisi code, kemudian mungkin juga diformat dengan menggunakan binary. Jadi, dengan kita menganalisis di sana, kita terkadang mendapatkan informasi-informasi yang bisa saja tertulis pada malware tersebut. Namun, itu nggak selalu sebuah case yang baik seperti itu ya, semua code-nya bisa kita baca, enggak ya. Karena ada yang namanya obfuscation, ada yang namanya compiling, sehingga beberapa informasi itu menjadi bit-bit yang tidak terbaca. Sehingga ada teknik yang kedua, ini adalah teknik yang cukup ekstrim, yaitu kita menganalisis dengan mengeksekusi malware tersebut. Dan tentu saja kita eksekusi pada environment yang aman. Tool yang akan kita gunakan itu adalah Flare VM. Ini buatan dari Mandiant Security, salah satu perusahaan cyber security yang cukup ternama di dunia. Kemudian ada Detect It Easy atau disingkat DAI. Dan juga yang terakhir kita akan menggunakan Kappa. Kemudian kita akan full menggunakan environment Windows nanti di sana untuk melakukan baik static analysis maupun dynamic analysis. Jadi tak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam labnya. Jadi teman-teman masuk ke tantangan hari yang ke-12, kemudian lakukan start mesin, tunggu sampai IP address-nya muncul, dan kemudian teman-teman scroll up ke atas, kemudian klik show split view lagi. Kemudian teman-teman klik juga view in full screen, tapi tunggu sebentar ya sampai benar-benar Windows-nya itu nyala. Karena bisa jadi Windows-nya nanti akan berhenti. Nah ini kita udah di dalam Flare VM dan kita view in full screen. Kemudian di sini kita exit split view. Dan tadi ya kita udah membahas beberapa tools yang akan kita gunakan. Dan kita akan melakukan baik static analysis maupun dynamic analysis. Ada baiknya coba kita lihat dulu ya untuk beberapa pertanyaan yang ada di sini, karena pertanyaannya ini daripada kita nanti mengunjungi lagi gitu ya, ini berbeda saat kita melakukan ofensif, karena bisa jadi flagnya itu berada atau pertanyaannya itu jawabannya berada di tempat-tempat yang tidak kita duga, kemudian nanti kita takutnya melakukannya lagi, kita harus melakukan ulang. Jadi untuk supaya lebih efisien, di sini kita lihat ya beberapa pertanyaannya. Oke, kalau misalkan sudah cukup terlihat, kita akan melakukan ini analisis malware tersebut.
Dan untuk analisis malware tersebut, di sini sudah ada satu folder yaitu malware sample, dan di dalam folder tersebut terdapat satu file namanya adalah mystery gift. Oke, kita buka command line di sini, kemudian kita berpindah ke folder tersebut ya, yaitu malware. Oh sorry, berarti ke desktop ya, desktop, kemudian slashnya kebalik ya kalau Windows, nggak beda sama Linux, jadi kita menggunakan backslash, jadi desktop backslash malware sample. Kemudian di dalam malware sample ini kita lihat list dari folder tersebut, yaitu dengan menggunakan dir, dan di sana sudah terdapat mystery gift. Ini juga muncul beberapa kali di challenge-challenge yang selanjutnya, tapi kita tidak melakukan analisis sampai dalam. Sekarang kita akan menganalisis apa isi dari mystery gift tersebut. Pertama-tama mungkin kita ingin menggunakan kappa, istilahnya ya, kappa mystery gift gitu ya. Dan ini tadi kita ingin melihat informasi apa aja yang mungkin tersedia di sana. Jadi ini adalah teknik untuk melakukan static analysis. Kita bisa tahu malware-nya itu seperti apa, kemudian juga ada package-nya seperti apa, dan ya kita bisa lihat bahwa sampel malware ini dia terpack gitu ya, jadi dia di packing. Jadi ada semacam teknik untuk melakukan pack di sana untuk melakukan obfuscation ataupun untuk melakukan kompres malware tersebut, sehingga di sini relatif lebih sulit untuk dibaca. Sekarang mungkin kita juga ingin tahu jenis pack yang digunakan, karena ada beberapa teknik juga. Kita bisa menggunakan kappa, kemudian mystery gift, kemudian minus VV di sini untuk verbose, double verbose, sehingga ininya lebih jelas ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mystery gift ini ada menggunakan MD5, kemudian di sini packnya menggunakan UPX, kemudian di-compile menggunakan NIM gitu. Kemudian misalkan kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi yang lebih detail gini ya. Di sini sebenarnya kan dari mystery gift ini, dari folder ini, ketika kita menjalankan kappa, di sini ada satu file baru yang berekstensi viv di sini ya. Ini hasil output dari kappa tersebut. Coba kita ingin delete dulu ya, del, kemudian mystery gift, kemudian titik viv. Nah ini ya, kita delete. Lalu sekarang coba kita unpack itu menggunakan UPX minus D, kemudian mystery gift. Lalu di sini oke, kita lihat formatnya itu Win64PE ya. Jadi portable executable Win64 ini .exe sebenarnya. Cuman ekstensinya itu dihilangkan. Kemudian sekarang coba setelah mystery gift tadi di delete, kita melakukan analisis ulang menggunakan kappa mystery gift. Ini akan menjadi sebuah hasil setelah program tersebut di unpack. Hasilnya akan lebih jelas daripada yang sebelumnya. Nah, ini yang kita maksud, kita mendapatkan hasil yang lebih jelas, lebih enak untuk dibaca, dan jelas di sini kita mendapatkan sebuah malware ya, malware. Kemudian di sini kita ada attack dari taktiknya, kemudian attack tekniknya, dan kemudian kita bisa lihat dari signature-nya dari file tersebut. Oke. Dan untuk pertanyaan pertama di sini, apakah arsitektur dari malware sampel tersebut? Nah, arsitekturnya tadi ketika kita melakukan unpack di sini adalah Win64PE. Kita udah tahu itu. Jadi ini adalah 64 bit arsitektur.
Kemudian packer yang digunakan tadi kita dapatkan adalah UPX ya, UPX. Ini kita dapatkan tadi di sini di awal ya, packed with UPX, kemudian compiled with NIM gitu ya. Jadi compilernya juga kejawab nih, NIM. Kemudian berapa meter attack teknik yang berhasil di discovery dari taktik discovery. Kita lihat di bagian bawah di sini. Ini ada tabel yang sangat bagus ya. Di sini ada meter attack taktiknya, ada device evasion dengan menggunakan obfuscation file, information, kemudian ada discovery. Di sini dengan mencari file atau directory di dalam komputer tersebut, kemudian mencari sistem informasi, kemudian di sini juga ada execution, ada shared module, kemudian ada persistence, di sini ada auto start execution, jadi dia membuat malware ini tereksekusi setiap kali user itu melakukan login. Dan yang ditanyakan adalah tadi taktik discovery itu ada total berapa teknik? Ada 2 yang terdeteksi di sini. Lalu sekarang kita ingin mengeksekusi malware ini dengan menggunakan dynamic analysis. Cukup ekstrim ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita ganti ekstensi dari mystery gift ini menjadi mysterygift.exe supaya kita bisa melakukan eksekusi nantinya. Kemudian kita masuk ke dalam proses monitor. Kemudian kita pilih di sini proses name. Kemudian kita beri nama mysterygift.exe. Kemudian kita tambahkan. Jadi proses name mysterygift.exe akan di-include. Kemudian kita klik OK. Dan sekarang kita akan jalankan mystery gift-nya. Nah, ini dia. Proses name mystery gift. Dia melakukan banyak hal di sini. Nah, supaya lebih fokus di sini kita ingin melihat pertanyaannya ya. Registry key yang di-abuse oleh malware tersebut. Kemudian value yang dituliskan di dalam registry key tersebut. Nah, ini kalau kita berkaitan dengan registry, kita bisa ini ya, klik di sini untuk kita hilangkan dari dari result-nya atau dari hasilnya. Kemudian kita di sini hanya melihat semua yang berkaitan dengan registry. Jadi di sini masih cukup banyak ya. Kita bisa exclude-kan satu persatu. Kita exclude rec open key. Kita exclude rec query value. Kemudian kita exclude rec close. Kemudian kita exclude ini rec query key. Nah, kemudian kita mendapatkan yang lebih fokus dan kita ingin melihat registry baru yang dibuat dan value yang diberikan oleh si malware tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat di bawah ada rec set value. Kemudian dari detailnya ini ada data yang dimasukkan dalam registry tersebut. Yaitu datanya adalah sebuah file, lokasi sebuah file yang bernama wishes.bat. .bat ini di dalam Windows itu adalah sebuah scripting ini ya, scripting file. Jadi di sini wishes.bat ini adalah sebuah script yang dijalankan melalui registry ini. Jadi di sini kita bisa mendapatkan jawabannya. Jadi di sini ada registry HKCU, software Microsoft Windows current version run. Ini adalah jawaban. Kita copy. Ini adalah jawaban dari registry key yang di-abuse oleh malware tersebut. Kemudian value-nya atau yang dimasukkan ke dalam value dari registry tersebut adalah lokasi dari wishes.bat. Kita copy ini, kemudian kita pastekan ke sini.
Namun di bagian depan kita delete ya sampai sebelum data. Nah ini ya, sampai data ini ya. Kita submit dan benar ya jawabannya. Kemudian kita juga bisa kejar ya, wishes pad ini apa sih sebenarnya gitu kan. Kita bisa dari ini ya, dari file manager ini, kemudian coba kita hapus wishes pad-nya. Oh ya, kita belum hapus beberapa ini tadi ya, beberapa parameter di depannya. Parameter type kita hapus, length kita hapus, data kita hapus. Kita hanya ingin melihat apa yang ada di C program startup. Dan di sini kita bisa lihat ada wishes.bat. Kemudian kita coba buka ini pakai Notepad++ mungkin. Oke, ini ya. Oke, ternyata di sini ada sebuah script untuk melakukan dump hostname, UMI, konfigurasi IP, bahkan juga port yang terbuka pada komputer itu juga diambil informasinya, isi dari dokumen, isi dari download itu juga diambil semua. Kemudian di sini ada search util dengan menggunakan URL cache itu mengarah ke bandit yeti.thm gitu ya. Kemudian disimpan pada appdata dengan nama surprise.exe dan dia akan menjalankan surprise.exe itu adalah malware-nya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa malware-nya ini merupakan downloader juga ya, downloader malware. Dia akan mendownload malware yang lainnya. Oke, lalu search util ini kalau teman-teman tahu, ini adalah sebuah teknik yang sering digunakan untuk mendownload malware dengan menggunakan malware gitu. Jadi malware yang tujuannya untuk memasukkan malware lainnya. Itu sering menggunakan search util, URL cache, split, -f ini. Ini sudah banyak blog yang menuliskan tentang ini. Oke, itu sedikit dari ininya, dari wishes pad-nya. Kita simpan dulu, siapa tahu nanti ada mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan itu. Kemudian nama file malware yang di create pada si users administrator. Nah, kita bisa lihat dari behavior malware-nya sendiri. Kita cek dari show system activity. Di sini, oke, lumayan banyak ya. Jadi ini yang pertama di-download dari pada C user administrator kan tadi yang ditanyakan, file yang dibuat pada ini C user administrator. Nah di sini ada test.jpeg. Ini dia menggunakan temporary file. Jadi temporary file ini tujuannya nanti untuk supaya dia bisa menghapus jejaknya ya, karena di dalam folder temporary sifatnya hanya temporer aja. Dan juga kemungkinan kalau kita kejar di sini kita nggak tahu ya apakah masih ada atau tidak nih. Ini ternyata foldernya udah kosong. Jadi kita hanya tahu ini ada file namanya test.jpeg dan ada wishes.bat. Diurutkan berdasarkan ini ya alfabet pertanyaannya. Jadi kita bilang test.jpeg, kemudian ada wishes.bat. Oh salah. Oh bukan JPEG ya tapi JPG. Nah oke. Kemudian dua domain di mana malware tersebut melakukan inisiasi koneksi. Nah, kita juga bisa lihat dari sini ya, dari show network activity dari proses monitor. Jadi malware tersebut
melakukan koneksi ke Base Festival Company melalui HTTP. Kemudian dia juga connect ke virustotal.com melalui HTTP. Lucu juga ya, malware connect ke VirusTotal. Oke, di sini kita bisa copy Base Festival Company, THM. Kemudian yang satunya adalah virustotal.com. Dan kita kembali lagi melalui di dalam string dari malware sampel tersebut, apakah URL yang dipakai untuk mendownload file pada ini ya, pada ini first domain yang diakses oleh malware. Nah, kita coba menggunakan tools yang selanjutnya, yaitu DEY itu ya, Detect It Easy. Lalu kita buka sampel dari malwarenya mysterygift.exe. Dan sekarang di sini ada sebuah linker ya di sini, konsol nampak. Kita klik, kemudian kita lihat stringsnya. Jadi kita klik itu, kemudian kita lihat stringsnya. Di sini ada banyak sekali ya. Kalau seperti halnya kalau teman-teman melakukan strings di Linux, itu nanti hasilnya mungkin ada berapa ribu baris gitu kan. Ini 7.000 aja baru setengah lebih. Kalau kita ditanyai tentang complete URL, di sini juga dari format jawaban itu ada ininya ya, ada protokolnya. Jadi kemungkinan besar kita bisa filter dari situ HTTP. Dan di sini yang ditanyakan adalah sebuah file, itu ya. Dia URL tersebut dipakai untuk mendownload sebuah file. Jadi ketika kita lihat di sini yang konten sebuah file ini ada favicon.ico di sini. Ini adalah file. Kita bisa copy stringnya. Dan kemungkinan besar jawabannya adalah ini. Kemudian submit dan oke, ternyata jawaban kita juga benar. Dan juga kalau misalkan teman-teman masih penasaran berkaitan dengan malware analisis dan menggunakan tools-tools lain berkaitan dengan malware analisis, teman-teman bisa membuka di sini ada room selanjutnya yang bisa dipakai untuk memahami karakteristik dari malware. Oke, untuk video hari ke-12 mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita kembali lagi pada next video hari ke-13.